Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kemudian hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mampu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mendengar pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, karena dengan mendengarkan pesan-pesan Allah, harapannya adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah pagi ini untuk menyampaikan terkait dengan tema siddiq atau jujur. Bapak dan Ibu, kejujuran hari ini sangat mahal harganya. Sehingga kadang-kadang di kantor berani jujur hebat. Kan ada di kantor seperti itu, Pak. Semboyan berani jujur berarti hebat. Berarti di situ ada isyarat bahwa orang banyak tidak berani untuk berlaku jujur. Di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Bertakwa kepada Allah tentu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar dalam niat, benar dalam perbuatan, dan benar dalam ucapan. Berarti jujur itu adalah menyatakan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Baik juga dengan dalam hati atau dengan niat. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
ketika kita tidak benar di dalam niat, ketika kita tidak jujur di dalam hati, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, khawatir kita akan menjadi sia-sia. Kita telah melakukan kebaikan, tetapi di hati kita tidak benar, dengan tidak sesuai apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Nah, terkadang ada hal-hal seperti itu tidak kita rasakan, Pak. Di hati lain dan diucapkan lain loh, bekon dan dilakukan beda loh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mencontohkan bagaimana bersifat jujur itu. Nah, sehingga beliau terkenal dengan Al-Amin. Nah, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah diberi gelar dengan Al-Amin, orang yang dipercaya karena kejujuran yang beliau miliki. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kasus misalkan ketika kita tidak berlaku jujur dengan dalam hati, lalu yang kita lakukan baik. Yang kita lakukan baik, tapi di dalam hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah ketika seseorang mati di dalam medan pertempuran. Ketika jihad, nah, kalau secara zahirnya dalam perbuatannya, kalau mati dalam peperangan, tiba Ustaz, balasannya surga. Ya Pak, kan mati dalam memperjuangkan kebenaran, meninggal dunia. Lalu apa kata? Dia masuk surga. Nah, dalam itu ternyata tidak, Rasul. Kenapa dia tidak masuk surga? Padahal secara lahiriahnya dia berjuang dalam menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena beda apa yang ada di hatinya dengan apa yang ia lakukan. Nah, dia meninggal dalam pertempuran itu bukan karena Allah, bukan niat dari niat hatinya itu tidak ikhlas, tapi ingin dipuji, ingin disanjung, supaya dikatakan orang yang pemberani. Nah, alangkah ruginya kita kalau kita baik yang kita lakukan, tapi di hati kita beda. Tapi dia ingin dipuji dan disanjung. Jadi yang kedua, dia dermawan, suka membantu, suka menolong. Lalu dia meninggal juga, dia masuk surga. Ternyata juga dalam riwayat tidak. Nah, kenapa dia membantu dan menolong? Supaya dikatakan dermawan. Nah, kalau kini orang membantu dan menolong, Bapak Ibu, Pak kira nah, boleh terkait dengan pilkada contohnya, Pak. Nyobantu nyonolong awak ikhlas atau kan ada harapan tuh, Pak? Nah, sehingga ketika nyo ndak terpilih, ada kasus ndak Pak dan Ibu, nyo minta balik, ada tuh Bu. Ya, Pak, kan berarti kan dia membantu dan menolong, tapi ternyata dia jadi sia-sia. Kenapa? Tidak sesuai apa yang ia lakukan dengan apa yang ada di hatinya. Ini orang yang hebat ya, dalam kajian ilmu pengetahuan baca Al-Qur'annya, nyata dia masuk surga juga belum tentu, karena di niatnya tidak benar, nah, tidak ikhlas dalam melakukan. Apalagi dengan perkataan. Nah, melepon kawan, nah, Assalamualaikum, dia mah Pak gini kok Pak. Nah, kan mudah sekarang dah Pak. Telepon, Assalamualaikum, dia mah Pak gini kok aja. Jawabannya orang tuh Pak. Nah, tidak menyatakan sesuai dengan yang sebenarnya, atau menelepon anak, di mama gini mah aja lah. Pakai kira Bu. Undi yu ama ko tepat dia amanya ndak di musajid doh. Contoh Pak dan Ibu. Risiko kalian ndak ada model itu dah Pak Ibu. Alhamdulillah lain dah.
Atau anak minta piti, mah pagi piti. Untuk belanja aja bana nak mudah kadang gini pak. Nado piti doh. Kiro-kiro apa tu pak? Nado piti doh. Ada. Tapi tidak lama setelah itu sajam atau baralah, ibu pun memasak, tanya tu minyak gorengnya habis kan, tu minta tolong ke anak, nak tolong balian nama minyak goreng gitu kan. Kecik anak kikiro tu pak ibu. Anak yang pun nak nama game lawannya tu paknya dalam hati saja kecik ama piti ndak ada tadi dah. Akhirnya apa nanti jadi? Besok amalnya dutoi le. Berarti le boleh berduto kiranya maj. Ada nak kadang-kadang tanpa disadari seperti itu Pak dan Ibu kepada anak dengan perkataan. Ketika anak minta uang dibilang uangnya tidak ada, padahal uangnya ada. Juga dalam berkomunikasi melalui handphone, apalah yang menelepon tu orang minta piti lah, minta utang. Piti pembayaran tidak ada. Ale namun tidak mengecehan di mata tampik sesungguhnya tu Pak. Orang yang jujur dia akan mau mengatakan apapun risikonya. Kadang-kadang sengaja loh, ada kasus juga Pak dan Ibu yang sengaja menyuruh anaknya berduto. Kadang-kadang kok kebiasaan kini kok kan serba kredit ya. Kan ada orang yang hobinya berhutang tak Pak? Kini awak kan banyak nak berhutang sana Pak. Ke rumah Pak? Berhutang oto, berhutang Honda, kadang-kadang berhutang sampai baju Bu. Ada nak berhutang contoh Pak dan Ibu. Jadi adalah kasus. Jadi ketika orang meminta hutang, ya tanyanya ke anaknya gitu kan. Nak, kalau ada tante yang sering ke rumah itu minta hutang itu bilang mama tidak ada ya. Ada yang mengatakan seperti itu, kasus Bapak dan Ibu, tidak semua. Jadi datanglah tante go. Assalamualaikum, waalaikumsalamnya, pujilah nak kan deh, cantiknya lah aja. Tanya tante ada mamanya di rumah aja. Jawaban anak Pak dan Ibu, kata mama, tante bilang mama tidak di rumah. Kata mama, kan? Kata mama bilang mama tidak di rumah. Berarti kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berlaku jujur itu memang sebuah hal perilaku yang sangat berat, tapi balasannya sangat luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam riwayat ditegaskan bahwa dalam riwayat ini Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya benar atau jujur itu akan mengantarkan atau menunjukkan kepada kebaikan. Berarti jujur akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Kalau yahdi itu kan petunjuk, menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Berarti Bapak dan Ibu dalam riwayat ini bahwa kejujuran akan mendatangkan kebaikan dan insya Allah kebaikan akan membawa seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula liyasduqu hatta yuktaba indallah siddiqan. Jadi seseorang yang berlaku benar atau siddiq atau jujur itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang benar atau orang yang jujur. Jadi Bapak dan Ibu, sungguh beruntunglah kita membiasakan diri dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu berbuat jujur.
Tapi sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya berdusta itu akan menggiring dan mengantarkan seseorang melakukan fujur, sesuatu yang tidak baik. Dan wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan tidak baik itu akan mengantarkan, menggiring seseorang ke dalam neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti akibat tidak jujur akan mendatangkan perbuatan dosa, dan dengan perbuatan dosa itu akan menyebabkan seseorang masuk neraka karena perlakunya tidak jujur. Nah, apalagi orang yang tidak jujur itu kan termasuk salah satu dari sifat orang munafik. Nah, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, kan tanda orang munafik itu kan ada 3. Kalau dalam berkata dia tidak benar, dusta. Kalau dalam berjanji ia ingkari. Kalau diberi amanah dia khianati. Nah, berarti inilah sifat orang munafik. Nah, kalau orang munafik itu istilahnya telunjuk luruh. Telunjuk luruh apa? Kalengkiang bakai. Pandai babinya ayih nak. Pandai menggunting kain dalam lipatan. Itu kalau ada nama dia itu orang munafik tu, Pak. Pandai babinya ayihnya. Innal munafikina fi darkil asfal minan nar. Berarti karena munafik tadi akan menggiring seseorang melakukan kesalahan atau dosa, dan dosa itu akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Malah innal munafikina fi darkil asfal minan nar. Maka orang yang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan lebih berhati-hati kalau dalam berbicara, apakah dalam pembicaraan itu benar atau tidak. Kemudian seandainya itu menjadi kebiasaannya, wa innar rajula liyakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Berarti sesungguhnya seseorang yang senantiasa berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang pendusta. Begitu bahayanya pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dosa yang kita lakukan itu, apalagi kalau kita tidak bertobat, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Siapa yang meninggal dunia dalam kondisi berdosa, maka tempat yang layak baginya adalah neraka. Salah satu di antaranya adalah berdusta. Tidak jujur pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama, dengan kejujuran yang kita lakukan, insya Allah akan mendatangkan kebaikan dan membawa kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak jujur, akan mendatangkan perbuatan dosa, dan dengan berdosa itu kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian hadis yang kedua ini juga manfaat dari sifat jujur itu. Kejujuran itu akan mendatangkan fa inna sidqa tuma'ninah. Kalau berlaku jujur bisa mendatangkan kebaikan, juga akan memberikan ketenangan, kedamaian. Cobalah kalau awak seandainya
ndak jujur Pak, gelisah ndak kikiro Pak. Ketika awak berdusta dengan seseorang, bertamu saya nyoba hati adanya Pak. Khawatir, gelisah adanya tu Pak. Cameh itu takut, tak khawatir kalau apa yang kita sampaikan tadi yang tidak benar itu diketahui. Karena ketidakjujuran akan membuat kita gelisah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran itu juga akan membawa berkah. Kalau dalam riwayat dalam Riyadhus Shalihin itu bahwa ada 6 hadis tuh. Kalau ada juga contohnya pedagang yang dalam khiyar dia jujur dalam menjelaskan kualitas barang dagangannya yang akan dijual, dia jelaskan ini kualitasnya, ini cacatnya misalkan, maka akan selalu didatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak jujur dalam menjelaskan kualitas barang dagangannya atau juga tidak jujur dalam menimbangnya, maka keberkahan dalam dagangannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan jual belilah perbuatan menimbang kini Pak. Bagi kira Pak, kalau beli rambutan Pak, beli langsek berasa sekilo beraon jadi sat. Keceknya kok sekilo, kecek jujur gitu kan. Padahal ditimbang di rumah 8 on suonya. Jadi ketika dia tidak jujur dalam perbuatan, juga berakibat apa Bapak dan Ibu? Dia juga termasuk orang yang bangkrut nantinya. Wa akala malahada. Kan diantara orang yang bangkrut itu memakan hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Kalau dia menimbang tadi dengan tidak benar menimbang itu, tidak jujur dia. Kalau ada saton tajua kan ada sekilo saya lah orang membeli. Kalau saton bara orang tu membeli sekilo saya tu. sekilo saya kan ada 1.000 orang tu. Saon yang kurangi baraki tu Pak Ibu. Apakah mereka akan lepas dari pertanggungjawaban? Tidak, karena dia tidak jujur seperti itu, nanti akan dibayar itu Bapak dan Ibu. Kalau tidak jujur dalam perbuatan menakar dan menimbang tadi, dia akan kembalikan karena dia akan bangkrut. Akhirnya banyaknya karena memang usahanya dagang, setiap timbangan tidak jujur, tidak akur, memeteran pun juga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nanti di akhirat kelak mesti dia bayar dengan amal-amal perbuatannya, dan pada akhirnya disangko galeh kole bantuang kironya pokok nanta bawa nanta makan jadinya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah jujur, ada ndak dusta yang dibolehkan? Ada ndak dusta yang dibolehkan Pak Ibu? Kira-kira ada ndak dusta yang dibolehkan Pak dan Ibu? Baduto tapi dibolehkan. Tapi dalam riwayat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah dari Asma bin Yazid, jadi ada 3 tempatnya duto nan dibolehan. Yang pertama itu perkataan atau ucapan suami kepada istrinya untuk menyenangkan hatinya. Jadi Pak dan Ibu, jadi kalau ada suami kan pulang bakar rajonya, kok beda tampilan ibu kini kok? Lebih anggun dari biasanya. Contoh Pak Ibu. Padahal tidak kadang masa lepuk saya kadang Pak dan Ibu. Contoh. Tapi artinya memuji lah Bapak dan Ibu. Atau ibu-ibu ketika nyobaliannya di apa baju kok dari ulang tahun, contoh Pak dan Ibu. Nyobaliannya itu di apa kok? Pada ibu sewarnanya kurang suka dengan warnanya. Tapi ibu kecil dia suka warna contohnya. Lalu setiap hari dipakai kan, kamu dipakai supaya apa Bu? Capek habis besok ditukar balik kan. Berarti kan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh hanya untuk menyenangkan tu Pak. Jadi dalam ayat ini boleh seperti itu Bapak dan Ibu. Ini kan dia kecil apa tu besok semangat apa membelian iyo le sanang orang rumah awak kaya. Iya ndak ya itu Pak. Kalau ada awak balian istri kan tu nyo pakai tari ndak sanang apa dia. Tapi ndak pernah nyo pakai tu Pak.
Adanya berarti ndak pandai menyenangkan. Nah, atau kalau ada memasak kan apa je bu? Gitu kan. Memasak gitu kan pada agak terasa garamnya seketik tu. Tapi tetap kita menyenangkannya. Nah itu kan ada loh yang jujur Pak Ibu. Pas makan, kau dakek warna lawi gini ke macam. Ada yang macam itu. Kalau lah dakek lawi biasanya batu Pak. Agak asin. Gitu. Itu yang pertama. Berarti hal-hal yang menyenangkan itu dibenarkan tuh Pak. Dan yang kedua dalam dia itu dusta dalam peperangan. Kalau dalam peperangan kan kalau ada orang nanya strategi tentu mungkin tujuan pada Ibu ada senjata yang memang menjadi andalan dalam peperangan tentu kelemahannya tentu nak kena cerituan Pak. Itu kalah jadinya kalau kelemahan dicerituan Pak dan Ibu dalam mengatur strategi peperangan. Kemudian yang ketiga dusta dalam mendamaikan seseorang atau kedua belah pihak. Walaupun Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ngecek kau akan selalu dijelek-jelekkan, tapi kita tetap mengatakan saya itu ingin memaafkan. Akhirnya dengan cara seperti itu kan bisa saling memaafkan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melindungi seseorang akan dibunuh misalkan. Kita tahu bahwa dia akan dibunuh, maka pada saat itu kan kita boleh menyelamatkannya. Tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh kan ada riwayat, tapi benar riwayatnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah atau tidak, ini konfirmasi juga dengan Ustaz nanti, Ustaz Hilal. Jadi ketika seseorang lewat, ini contoh Pak dan Ibu, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang tetapi dengan sedikit bergeser posisi. Beranjak barali, tapi misalnya ketikanya lewat mungkin siko tagak gitu kan, tapi di saat supaya jangan berdusta mungkin ilah lah Bapak dan Ibu. Sejak saya berdiri di sini kan saya tidak melihatnya, contoh Bapak dan Ibu. Kan artinya ada ilah di situ. Kan sejak berdiri di situ. Tadi tampil lainnya enggak Pak? Arti. Pada ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu beberapa hal dusta yang dibenarkan, tapi prinsipnya adalah berlaku jujur itu tentu ini akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertekad dengan 2 hadis yang disampaikan. Sebetulnya ada 6 hadisnya itu terkait dengan sifat siddiq. Demikian Pak dan Ibu. Ya, itu Ustaz. Jadi kalau lurus kuruh, kalau bengkok gapuh pada Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di sisi dunianya bisa dia menjadi orang yang beruntung. Di dunianya mungkin ketidakjujuran itu membawa seseorang beruntung, Pak. Kan iya Bapak, ada enggak orang yang tidak jujur dia beruntung Pak dan Ibu? Di dunia. Ada tuh Pak. Di dunia tentunya enggak jujur tuh bisa menjadi pemimpinnya kadang-kadang guys. Nah Pak, anak kan tidak jujur bisa jadi pemimpin ya? Karena berjamaah dutonya gitu. Maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mungkin secara dunianya iya. Tapi di akhirat sebagaimana tadi yang dijelaskan dalam riwayat bahwa ketidakjujuran itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa dan itu akan menggiringnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu Pak dan Ibu. Jika ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini karena sudah jam 6:05. Ada Bapak dan Ibu, kalau tidak dapat dia Ustaz kan banyak juga yang membantu bisa menjawabnya nanti lah. Kita al-haqqu min rabbik, yang benar datang dari Allah. Kalau caranya nan salah tentu hamba mohon maaf pada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berdasarkan riwayat tadi kita berupaya maksimal walaupun akibatnya benar itu adalah ketidakjujuran itu berakibat tidak baik dan jujur atau benar itu akibatnya baik. Walaupun mungkin di dunia kelihatannya tidak baik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tetap
menjadi orang-orang yang baik dan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.